Beberapa hari belakangan, banyak yang mengeluhkan internet terasa lambat. Lambat, kayak sipu, sempit lagi. Waduh, emangnya Anda sepenting itu terhadap internet? Sampai-sampai rasanya seperti kembali ke masa Mesozoikum. Tak terkecuali makhluk satu ini. Si Mamang pun ternyata terkena dampaknya. Dia jadi tidak bisa tuh menonton video panas. Video orang bakar. Begitu juga dengan para Aduh, siswa. jaringan lagi bermasalah. Padahal gua pengen banget tuh belajar online. Usut punya usut, ternyata keterlambatan ini disebabkan oleh... Aduh, ini artikelnya tidak mau muncul lagi. Salah satu masalahnya adalah terganggunya kabel di dasar pertanyaan di benak para pelajar. Oh, ternyata ada ya kabel di bawah laut. Gua baru tahu. Seperti apakah kabel itu? Seberapa besarkah kabelnya? Dan bagaimana spesifikasinya? Jelaskan dan berikan contohnya. Oke, kalau begitu mari kita bahas satu-satu. Dan putar dulu intronya. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Melansir dari Telegeografi, kabel bawah laut modern sudah menggunakan teknologi serat optik, sehingga transmisi data dapat bergerak dengan kecepatan tinggi melalui serat kaca tipis ke reseptor di ujung kabel lainnya. Serat kaca ini dibungkus dengan lapisan plastik, dan dibungkus lagi dengan bungkus-bungkusan, dan terkadang diselimuti pula dengan kawat baja agar aman dari gigitan orang-orang yang suka. Ukuran kabel bawah laut umumnya hanya selebar selang untuk mencuci motor. Filamen yang membawa sinyal cahaya pada kabel itu juga sangatlah tipis. Diameternya hanya seukuran rambut manusia. Tapi mampu tuh mentransfer data bertera-terabyte. Apapun yang akan Anda kirim melalui HP, lewatnya di situ. Mulai dari SMS, chat, video panas maupun video dingin, download game, pokoknya semua bisa lewat di situ. Kapasitas kabel sangat bervariasi. Biasanya kabel yang lebih baru mampu membawa lebih banyak data daripada kabel yang dipasang 15 tahun yang lalu. Misalnya, kabel bawah laut baru milik MAREA mampu membawa 224 terabyte per detik. Waduh, kebayang nggak? Sebenarnya tidak selamanya juga sih berada di dasar laut, ada juga di darat. Ya, biasanya kabel ini tercantol di tiang listrik. Dan ini disambung oleh para petugas papasan pasang wifi. Kalau ini kabel tertekuk kok bisa ribet nih. Lalu, itu kabel yang ada di dasar laut, bagaimana cara menganunya? Ya, kabel-kabel itu diturunkan menggunakan kapal khusus. Jadi kabel-kabelnya udah ada tuh di dalam kapal, dan kapalnya berjalan ke depan. Masa mundur? Untuk laut yang dalam, biasanya kabelnya hanya ditaruh begitu saja. Namun jika kabelnya dekat dengan pantai, maka kabel itu akan dikubur di bawahnya dasar laut. Ini dilakukan untuk menghindari gangguan, misalnya jangkar kapal yang masih ada kapalnya, orang-orang mancing keributan, dan gangguan-gangguan lainnya. Melansir dari One India, kabel bawah laut pertama yang dipasang pada tahun 1850-an masih sebatas membawa lalu lintas telegrafi. Lalu kabel generasi berikutnya bisa membawa lalu lintas telepon. Setelah itu barulah bisa mentransfer lalu lintas komunikasi data. Dan kini kabel modern sudah menggunakan teknologi serat optik untuk membawa data digital yang meliputi telepon, internet, dan lalu lintas data pribadi. Lalu, kenapa kabel ini berperan penting pada koneksi? Ya karena merekalah yang menghubungkan antar pulau. Melansir juga dari CNN, kabel bawah laut telah berperan penting bagi kecepatan koneksi. Namun perangkatnya sangat rentan terhadap kerusakan. Misalnya, kabel bawah laut yang menghubungkan Amerika Utara dan Eropa terputus ketika badai Sandy menghantam pantai timur Amerika Serikat pada tahun 2021. Kejadian itu membuat jaringan antara Amerika Utara dan Eropa mati selama beberapa jam. Bisa juga internet terganggu karena adanya faktor ketidaksengajaan, seperti tertarik jaring, terseret jangkar, tergigit, dipotong oleh nenek-nenek, dan lain-lain sebagainya. Tetapi ada juga tuh sabotase yang dilakukan dengan sengaja oleh sejumlah pihak. International Telecommunication Union sempat menduga ada tindakan sabotase di balik rusaknya 5 kabel bawah laut yang menyebabkan gangguan pada layanan internet dan telepon di beberapa bagian Timur Tengah dan Asia Selatan. Atau jangan-jangan ada nih yang karena malas belajar online akhirnya sengaja mensabotase kabel bawah laut. Lu ya yang gigit. Iya, ya nggak mungkin sih. Bangun dari udah terlanjur berada di zona nyaman sih. Lalu, bagaimana cara mereka memperbaiki kabel yang rusak ini? Apakah disambung menggunakan kuli jaringan? Tentu tidak semudah itu, kambing. Aku kan bebek.
Dengan segala persiapan dan perlengkapan, Telkom mengklaim berupaya semaksimal mungkin untuk menghubungkan kembali infrastruktur jaringan internet yang saat ini sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat dalam mendukung aktivitas sehari-hari, mulai dari belajar online hingga menonton video. Setelah mengidentifikasi, pusat gangguan berasal dari titik sekitar 1,5 km di lepas pantai Batam pada kedalaman 20 meter di bawah permukaan laut. Saya sendiri tidak terlalu mengerti ya bagaimana cara mereka mengatasi masalah ini. Tapi biasanya orang luar negeri melakukan hal ini. Pertama-tama mereka membawa seperangkat alat selam, tabung oksigen, dan kapal tentunya. Mereka melacak di mana tepatnya terjadi gangguan. Setelah titik itu ditemukan, mereka pun nyemplung ke laut. Emang nggak pakai robot? Nggak dulu ah. Setelah itu, kabel pun dimasukkan ke alat ini. Nggak tahu lah gua itu alat apaan. Yang jelas bukan alat masak. Setelah itu, tangan mereka masukkan ke dalamnya, dan di sana kabelnya mereka sambung. Awas Pak, jangan salah sambung. Setelah semuanya tersambung, kemudian kita ikat menggunakan selotip hitam. Sebelum lu naik, kita tes dulu ya jaringan internetnya. Kalau udah normal, berarti udah tersambung dengan baik tuh kabel. Loh, kok masih belum tersambung? Buruan Pak, ayo dicek. Iya, sabar dulu. Loh, kok ini internetnya masih belum aktif ya? Waduh, gimana nih? Coba restart dulu routernya Pak. Oh iya, ini routernya belum tercolok. Aduh, karpet. Dah lah. Setelah semuanya aman, jangan lupa bereskan alat-alatnya dan mari kita naik ke permukaan. Begitu naik ke permukaan, loh, kapalnya mana? Lu sih kelamaan di bawah. Gua cabut duluan. Ya enggak dong. Sebagai warga yang menikmati internet, tentunya kita hanya bisa bersabar sambil menunggu koneksi normal. Dan kami tidak marah-marah kok. Apa ini? Lamba, kayak sepo. Sempit lagi. Singkirin nih. Badan lu aja gede. Toh mereka juga sedang berusaha semaksimal mungkin. Bahkan mereka rela menyelam ke dasar laut demi menyambungkan internet kalian. Iya kan? Mereka udah nyelam, menggali tanah, manjat di tower. Semua mereka lakukan. Salutlah sama mereka. Ya terima kasih lah. Sekarang, apa yang harus kita lakukan di atas ranjang yang empuk ini? Ayo kita marah-marah lagi. Buffering mulu nih jaringan kita menonton video juga. Pergi kok. Bikin main lagi.